Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 untuk pemrograman mobile praktikum I1. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami bikin, yaitu Jiwa Kita. Di mana sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Salen Cecilia, dengan NIM 187231008, bersama partner saya. Saya Bunga Kalista dengan NIM Mahir 056. Baik, mungkin kita langsung saja demonstrasi dari aplikasi yang telah kita. Baik, mungkin langsung saja. Pertama, ini merupakan splash screen di mana ketika pengguna membuka aplikasi kita. Jadi di sini ada dua pilihan menu, yaitu sign up dan juga login. Ketika pengguna belum mempunyai aplikasinya, mereka bisa melakukan sign up dulu atau registrasi terlebih dahulu. Nah, yang diminta full name, misalnya kita akan membuat nama Selbung, itu Selen Bunga, dengan email misalnya selbung27@gmail, kemudian passwordnya. Nah, di sini kalau kita ini dia harus menyetujui dulu kebijakan privacy. Kemudian kita tekan. Nah, ketika berhasil melakukan registrasi, maka pengguna diminta lagi untuk login. Mungkin kita sebelumnya bisa melihat eh, apakah sudah masuk ke dalam database. Nah, bisa kita lihat ini sudah masuk ke dalam database autentifikasinya, yaitu email yang tadi telah kita bikin. Nah, sebelumnya mungkin ini ada forget password, di mana ketika pengguna lupa password, mereka bisa memasukkan email mereka. Misalnya, kita masukin email yang kita punya, ya. Sambil menunggu, kita akan lanjut dulu untuk login. Nah, ini eh, merupakan home screen ketika kita sudah berhasil login ke dalam aplikasi yang telah kita bikin. Mungkin untuk fitur pertama yaitu home, di mana di sini tuh terdapat 10 gejala yang paling sering dialami oleh masyarakat sekitar kita di Indonesia. Di sini ada blues, di mana merupakan salah satu gejala psikologis yang dialamin, di mana terdapat informasi-informasi terkait gejala ini. Begitu juga seterusnya, OCD, dan ada gejala lainnya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada juga beberapa gejala yang sering kita alami, remaja alami. Misalnya, nih, dia tidak bisa tidur, manajemen. Nah, dari sini terdapat teknik apa yang bisa dilakukan. Kemudian, oleh teman saya. Baik, mungkin akan saya jelaskan untuk fitur analyze. Untuk fitur analyze sendiri bisa ditekan dari ke tombol start maupun langsung ke di bagian footernya ini di fitur analyze. Kemudian akan langsung tampilkan halaman seperti ini. Kemudian ketika kita menekankan tombol take test, maka akan dialihkan ke halaman pertanyaan-pertanyaan. Ada 15 pertanyaan dari
form ini. Jadi form ini tuh akan menilai apakah pengguna ini memiliki kesehatan mental yang baik ataupun yang biasa-biasa saja ataupun sudah di tahap yang berat gitu dan butuh penanganan oleh profesional. Setelah mengisikan semua pertanyaan yang ada di form ini sesuai dengan apa yang pengguna rasakan. Baik, ini setelah diisi semua kemudian ditekankan submit maka akan keluar hasilnya. Di sini dicontohkan hasilnya ini serius. Jadi pengguna ini memiliki kesehatan mental yang eh, cukup tidak baik dan butuh penanganan profesional, maka akan ditampilkan fasilitas-fasilitas konseling terdekat agar pengguna ini dapat eh, menjangkau bantuan profesional. Kemudian apabila ditekankan satu, kemudian ingin melanjutkan ke tahap chat, maka akan dialihkan ke halaman chat. Untuk halaman chatnya ini nanti akan disimpan di dalam database. Jadi misalkan mengirimkan hello, nanti chatnya ini akan disimpan di dalam database. Mungkin next, kemudian akan kita cek apakah sudah berhasil masuk ke dalam database. Untuk hasil tesnya sendiri juga nanti akan disimpan ke dalam database. Sesuai tadi, resultnya itu serius untuk kesehatan mentalnya. Kemudian untuk chatnya, untuk chatnya itu juga tersimpan. Bisa dilihat bahwa teks halo yang sudah eh, pengguna kirim berhasil disimpan di dalam database. Oke, mungkin next ke fitur selanjutnya, fitur track. Oke, baik. Berikutnya ini ada fitur track di mana track ini tuh lebih ke kalender pengguna untuk melakukan tracking terhadap emosional dari yang mereka rasakan tiap harinya. Misalnya hari ini tanggal 25 Juni, mereka ngerasa, oh aku hari ini merasa marah. Kenapa? Mereka dapat menulis di notes, misalnya saya marah karena kekurangan tidur. Nah, pengguna bisa menulis apapun yang mereka rasakan, terus klik save, maka catatan itu akan tersimpan nih. Perasaannya angry, terus notes-nya saya marah karena kekurangan tidur. Kemudian, eh, ini merupakan histori yang pernah dibikin, yaitu dia pernah ngisi di tanggal 12 April, 11, 10. Kita lihat nih. Nih, dia ngerasa grateful, oh dia ngerasa angry, ngerasa natural, di mana di bagian itu ketika kita ngeklik akan ada hasil dari data-data yang telah dia masukin. Misalnya hari ini hari yang berat, banyak tugas menumpuk. Nah, ini tuh bisa diisi pengguna setiap harinya. Nih, dua tanggal misalnya dia lupa hari ini untuk ngisi, dia masih bisa ngisi untuk hari-hari sebelumnya. Namun untuk hari berikutnya belum ngisi karena belum melewati hari tersebut. Mungkin untuk kalender itu saja. Nah, selanjutnya yang di sini ada profile di mana berkaitan dengan CRUD dan juga database. Jadi ini merupakan nama yang telah kita konfigurasi tadi atau maksudnya kita register yaitu Selbung. Terus emailnya juga selbung27@gmail.com. Kemudian ini untuk change password apabila kita mau melakukan perubahan password.
Nah, ketika kita memasukin password yang nggak sesuai, maka dia akan minta maka akan gagal. Jadi kita harus masukin new password dengan confirmnya itu sama. Nah, ini kita udah berhasil mengubah passwordnya. Kemudian selain itu kita juga bisa mengubah beberapa lainnya atau kayak beberapa data yang diminta, misalnya nickname-nya siapa, nickname-nya Helen Bunga, kemudian nomor teleponnya, kemudian alamatnya, kemudian provinsinya, dan kita pilih city-nya Surabaya, gendernya female. Nah, ketika udah, kita klik ini. Nah, berarti profile berhasil diperbarui. Mungkin bisa kita lihat di dalam database-nya. Nih, ada yang tadi kita isi, jalannya, city-nya, terus nama email, ini, gender, dan juga phone number. Di sini juga ada kami tambahkan fitur online untuk mengetahui bahwa pengguna sedang online. Dan juga apabila mau mengubah profile, bisa change password, change image, terus bisa pilih misalnya dari galeri. Nah, akan sambung ke galeri pengguna. Hmm, Baik, mungkin sebelumnya tadi kan kita sudah melakukan perubahan password untuk eh, user Selbung dari yang password 1 sampai 8 kita ubah ke password yang baru. Nah, apabila user ini ingin login kembali, tapi yang diketikkan itu password lamanya, maka user itu akan gagal untuk login. Bisa dilihat terdapat pesan gagal login karena menggunakan password yang lama. Nah, mungkin sekarang kita bisa coba untuk menggunakan password yang sudah diperbaharui. Baik, mungkin setelah menuliskan password yang sudah password terbaru, maka dapat lihat bahwa login ini dapat berhasil dan dialihkan ke halaman homepage. Mungkin sekian dari demonstrasi kelompok kami terkait dengan aplikasi yang telah kita bikin yaitu Jiwa Kita, di mana diharapkan dengan aplikasi ini eh, pengguna bisa pengguna bisa mengatasi segala emosional yang mereka rasakan untuk mencegah terjadinya eh, gangguan-gangguan psikologis yang tidak diinginkan. Jadi dengan aplikasi ini mereka bisa mencegah terjadinya gejala yang lebih serius. Jadi dengan mereka melakukan track, mereka tahu bahwa oh mereka harus menangani permasalahan yang ada dan salah satu yang kami berikan yaitu chat dengan psikolog. Mungkin sekian demonstrasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.